NLR Indonesia bekerja sama dengan Lingkar Sosial Indonesia, Linsos, melalui proyek Mardika atau Masyarakat Peduli Disabilitas dan Kusta, mengadakan kajian tentang stigma dan persepsi masyarakat terhadap penyakit kusta. Adanya kader kusta di wilayah tersebut serta dukungan puskesmas dan pemerintah desa memudahkan proses pengumpulan data. Kegiatan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang stigma, pengetahuan, sikap dan persepsi masyarakat terhadap kusta, serta mendapat informasi tentang alat dan media komunikasi, informasi, dan edukasi yang tepat untuk membantu meningkatkan kesadaran dan benar tentang kusta dan konsekuensinya. Kegiatan dilakukan dalam rentang waktu 1 minggu di bulan Oktober tahun 2022, didukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan melalui Puskesmas Nguling serta pemerintah desa di lokasi kajian, yaitu Desa Nguling dan Desa Penunggul, Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Tim proyek menurunkan 2 pendata atau enumerator yang telah melalui proses pelatihan, Widi Sugiyarti dan Makiyatul Mukaromah. Dalam proses pendataan, para kader kusta di setiap dusun menjadi penghubung enumerator dan warga setempat. Sistem ini sangat baik dan efektif membantu enumerator dalam mengumpulkan data. Jumlah kader kusta Bengkura Mas di Kecamatan Nguling saat ini mencapai 160 orang. Mereka ada di tingkat kecamatan, desa, hingga dusun. Mitra proyek Mardika, pihak Puskesmas Nguling menyambut baik kegiatan ini. Mereka berharap setelah kegiatan, terdapat pelatihan pengukuran stigma bagi kader kusta Bengkura Mas Puskesmas Nguling. Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan para kader akan dapat melakukan kajian sendiri secara mandiri dan berkala. Untuk pendataan ke lapangan, Pak Ken ya, sebaiknya kita mengetahui dulu karakter dari lokasi yang akan kita tuju. Karena Nguling ini ada beberapa dusun atau lokasi yang karakternya berbeda dengan yang lain. Mungkin melakukan silaturahim dan pendekatan dulu ke tokoh-tokoh masyarakat atau natural leader yang ada di sana. Jadi nanti kita bisa menentukan pendekatan apa yang kita lakukan. Contoh kalau misalnya di dusun pasar, orangnya ini sudah lebih lebih terbuka, nanya aja mungkin sudah bisa nyambung dengan baik. Tapi kalau di dusun-dusun yang lain, misalnya dusun Susukan atau dusun satunya lagi, itu karakter masyarakatnya seperti ini, kebanyakan ras ini. Nah, kita harus pendekatan dengan yang disarankan oleh tokoh masyarakat di situ supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kalau kita tiba-tiba brakluk sudah ada penolakan, karena ini terkait stigma loh ya. Ya, kita tidak dapat menilai tingkat stigma di wilayah kita bagaimana. Pengukuran stigma ini sangat penting karena nanti kita bisa menganalisa cara apa, pendekatan apa yang akan kita lakukan. Misalnya di dusun ini, stigmanya kok masih tinggi. Nah, kita nanti akan melakukan upaya agar mendapat dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat misalnya untuk menyadarkan mereka bahwa stigma ini tidak benar seperti apa yang mereka duga. Nah, untuk stigma yang sudah rendah, kita pendekatannya juga lebih simpel dan lebih bisa mendapatkan hasil yang efektif dengan pendekatan seperti ini. Jadi memang itu seni ya, seni untuk melaksanakan program dengan hasil yang seoptimal mungkin. Untuk pengukuran stigma memang sangat dibutuhkan, Pak. Selama saya memegang program kursa yang sudah 22 tahun belum pernah ada pengukuran stigma. Meskipun sejauh ini sudah berkurang di beberapa wilayah, masalah kusta itu stigmanya sudah berkurang. Tapi tetap perlu diadakan pengukuran masalah stigma. Harapan kami di Puskesmas, khususnya untuk masyarakat Nguling yang dimana kasus kustanya memang tinggi, itu kami juga butuh mengetahui sebesar apa stigma masyarakat yang ada di wilayah Puskesmas Nguling.
Kedepannya karena kami di Puskesmas Nguling sudah punya kader kusta Bungkuramas, apa yang dilakukan oleh Ibu Widi bisa nantinya dikembangkan oleh para kader yang ada di kader kusta yang ada di wilayah Puskesmas Nguling. Kami mohon nanti setelah Bu Widi selesai itu nanti disampaikan juga untuk melatih teman-teman kader kusta Bungkuramas yang ada di wilayah Puskesmas Nguling. Jumlah kader keseluruhan ada 160 orang. Semuanya ada di tingkat desa per dusun. Per dusun itu ada 2 orang kader kusta sesuai dengan jumlah dusun masing-masing. Itu sejumlah 150 orang sebanyak 15 desa. Yang 10 sisanya itu pengurus kader kusta Bungkuramas yang ada di kecamatan. Alhamdulillah karena kita dari awal itu koordinasinya cukup baik dengan Puskesmas Nguling, dengan Kades Nguling, bahkan dengan perangkat-perangkatnya baik RT, RW, bahkan dengan ini tokoh masyarakat setempat. Kami koordinasinya cukup baik, makanya alhamdulillah kami kayak saya juga dibantu oleh kader kusta. Kebetulan di sini sudah ada kader kusta, sudah terbentuk, makanya masing-masing dusun itu terdapat 2 kader kusta. Di situ saya didampingi oleh kader kusta untuk mendapatkan responden. Kalau kendala di sini kan mayoritas terdapat banyak sekali orang Madura ya. Mungkin saya sendiri terkendala dari bahasa, yaitu bahasa Madura. Dan kebetulan saya komunikasikan, ternyata mereka lebih memilih bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Jadi saya tidak ada masalah dalam mewawancara mereka harus pakai bahasa Madura kah atau tidak, itu mereka fleksibel, bisa pakai bahasa apapun, bahasa maksudnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Alhamdulillah Pak, kebetulan saya sendiri ketempatan di Desa Penunggul, dan alhamdulillah karena juga saya orang Nguling sendiri, Kecamatan Nguling sendiri, mungkin dipermudah dengan bahasa dan dengan keadaannya sudah paham kan dengan Pak Dir. Pertama kali kan sudah koordinasi sama Puskesmas ke Pak Kapus sama PJ Pustanya. Selanjutnya saya langsung koordinasi sama Sekdes karena di Desa Penunggul kepala desanya lagi keluar, jadi koordinasinya sama Sekdes dan ke Bu Bidannya. Koordinasi awal-awal karena saya memang paginya nggak bisa, saya itu malam. Jadi saya koordinasinya malam ke rumahnya Pak Sekdes, dan Pak Sekdes itu sangat amat mendukung. Jadi di sekitar rumahnya Pak Sekdes itu disuruh sama Pak Sekdes jangan ditutup dulu, nunggu ada Mbak Makia mau kunjungan ngoten. Alhamdulillah karena memang di Kecamatan Nguling sudah ada kader pustanya di setiap desa sampai ke dusun-dusun. Jadi saya di Desa Penunggul saya meminta antar ke kader desanya, kader pustanya. Jadi mereka-mereka yang mengantarkan saya di Desa Penunggul untuk mewawancarai masyarakat di sana. Penerimaan masyarakat karena saya dibantu oleh kadernya sendiri, jadi mungkin nerima dengan senang, malahan ada apa gitu. Tapi ketika tanda tangan, mungkin itu dari tanda tangannya, kenapa kok masih ada tanda tangan? Sudah ditanya-tanyai kok malah sih suruh tanda tangan gitu Pak. Akhirnya saya jelaskan dulu, makanya walaupun sudah dibaca tapi kasih pengertian lagi, alhamdulillah mereka mau Pak. Lensa Inklusi dari Kabupaten Pasuruan melaporkan.